Ah, Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kembali lagi dengan saya Arifin Al-Fatih. Dan hari ini, sebagaimana biasanya, saya akan kembali membahas kajian kita mengenai kitab Studi Dasar-Dasar Pemikiran Islam. Oke. Nah, minggu lalu atau beberapa hari yang lalu kita sudah bahas ya mengenai ukubat atau sanksi terhadap beberapa perkara, termasuk di dalamnya adalah tentang zina, kemudian juga homoseksual dan qadzaf atau menuduh berzina, dan yang terakhir itu kalau tidak salah adalah tentang had pencurian dan meminum khamar. Nah, kita masuk dulu pada pembahasan kita karena ini memang belum selesai, karena kemarin kita baru sampai pada pembahasan mengenai zina. Dan hari ini kita baru akan mulai bahas lagi mengenai pembahasan selanjutnya, yaitu tentang had atau sanksi atau hukubat atau hukuman terhadap para pelaku liwat atau homoseksual. Nah, sebelum saya kemudian membahas mengenai syarat-syarat dijatuhkannya sanksi liwat, maka terlebih dahulu saya membahas atau menjelaskan tentang homoseksual itu sendiri atau liwat itu sendiri. Nah, sanksi liwat berbeda dengan sanksi perzinahan karena zina berbeda dengan liwat. Oke. Hukum syariat dalam menetapkan sanksi bagi pelaku liwat atau homoseksual adalah dibunuh. Sama saja apakah pelakunya mushan atau ghairu mushan, baik yang masih jomblo atau yang masih sendiri atau yang sudah menikah. Dan sama saja apakah dia adalah pelaku aktif, subjek, al-fa'il, atau pelaku pasif, objek, maf'ul bihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqtulul fa'ila walil fu'ula bihi." Siapa saja yang kalian dapati melakukan apa yang dilakukan kaum Nabi Lut, maka bunuhlah pelaku dan objeknya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu syarat-syarat dijatuhkannya sanksi. Sanksi liwat, yang pertama, dia sudah balik atau berakal dan tidak dipaksa. Kemudian kegiatan liwat itu ditetapkan dengan pembuktian al-bayyinah secara syar'i, yakni dengan ikrar, pengakuan atau kesaksian dua orang laki-laki yang adil. Oke. Nah, sebelum saya lanjut pada kemudian yang terakhir, yaitu mengenai teknis pelaksanaan had atau had itu sendiri terhadap pelaku liwat atau homoseksual. Yang pertama, menurut sahabat dibunuh dengan cara dirajam dengan batu atau dilempari dengan batu. Kemudian yang kedua, menurut sahabat juga dibunuh kemudian dibakar. Dan yang ketiga, menurut sahabat juga dilempari di atas bangunan dengan keadaan terbalik lalu dilempari dengan batu. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah sedikit tentang sanksi, ukubat atau hukuman terhadap pelaku liwat atau homoseksual. Nah, di dalam pembahasan ini, di dalam penjelasan ini dibedakan antara had atau ukubat terkait dengan pelaku zina, laki-laki dan perempuan, dengan liwat atau homoseksual. Homoseksual itu berarti sama ya, tidak dibedakan apakah homoseksual di sini adalah laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Dua-duanya dihukumi dengan cara yang sama di dalam Islam, bahwa kedua perilaku tersebut adalah perilaku yang menyimpang dan sangat fatal efek dari pelaku tersebut terhadap masyarakat di kemudian hari, masyarakat di masa depan. Bahkan juga pada pribadi pelaku liwat itu sendiri, sebab sangat dimungkinkan bahwa aktivitas liwat itu dapat menimbulkan penyakit yang mematikan bagi
pelakunya sendiri ataupun kemudian mereka yang terjangkiti dengan perilaku dan aktivitas liwat tersebut. Maka di sini mereka langsung dieksekusi di dalam hukum Islam, bahwa mereka akan langsung dibunuh oleh secara syariat, mereka akan langsung dibunuh. Nah, maka tidak diperdulikan lagi apakah mereka adalah pelaku mushan atau ghair mushan, baik yang sudah menikah atau yang belum menikah. Dan apakah mereka adalah subjek sebagai orang yang pelaku, atau mereka yang dituduh sebagai objek atau sebagai korban dalam hal ini. Sebab di hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu disampaikan dengan jelas dan tegas bahwa siapa saja yang kalian dapati melakukan apa yang dilakukan kaum Nabi Lut, maka bunuhlah pelaku dan objeknya. Jadi status pernyataan dari Nabi ini kemudian menjadi ilat atau dasar hukum untuk menghukumi pelaku liwat atau homoseksual itu sendiri, yaitu dengan cara dibunuh. Tidak ada pilihan lain bagi pelaku liwat ini berdasarkan syariat kecuali mereka dibunuh, dalam artian dihilangkan nyawanya. Tapi sebelum kemudian had atau sanksi atau ukubat terhadap pelaku liwat atau homoseksual itu dijatuhkan, maka terlebih dahulu harus melalui beberapa tahapan yang kemudian ini sebagai syarat agar kemudian pelaku tersebut betul-betul terjaga apakah ia benar terbukti sebagai pelaku atau tidak. Yang pertama yaitu balik, tentu saja berakal dan tidak dipaksa. Oke, syarat balik ini sama dengan ketika hukum atau khitabus syar'i, seruan syariat mengenai perintah sholat. Nah, di dalam Islam perintah sholat itu disampaikan kepada mereka yang sudah balik berakal. Ya, khitabus syar'i, seruan syariat itu berlaku bagi mereka-mereka yang sudah berakal atau balik. Nah, begitu pula ketika kewajiban itu disyariatkan, maka berlaku pula syariat yang lain kepada mereka yang telah balik dan berakal, yaitu sanksi atau ukubat atau hukuman terhadap pelaku homoseksual juga berlaku bagi mereka yang balik dan berakal. Adapun yang belum balik atau belum dikatakan sebagai orang yang berakal, maka mereka mungkin akan dikasih alternatif syariat hukum yang lain untuk bagaimana agar kasus tersebut kemudian tidak terjadi lagi. Kemudian yang kedua yaitu kegiatan liwat itu ditetapkan dengan pembuktian al-bayyinah secara syariah, ini dengan ikrar atau kesaksian dua orang saksi yang adil. Oke, ini juga salah satu syarat. Mengapa kemudian ini salah satu syarat dilaksanakannya hukum had atau hukum had bagi pelaku homoseksual, yaitu yang pertama adalah adanya pengakuan atau ikrar secara langsung yang disampaikan oleh para pelaku itu sendiri. Kemudian kalaupun kemudian mereka tidak ada pengakuan dan mereka tidak mau mengakui bahwa mereka melakukan aktivitas liwat atau homoseksual, maka harus ada dua orang saksi yang adil dari laki-laki. Maksudnya ada orang yang menyaksikan secara langsung, harus ada minimal, paling standar minimalnya itu dua orang yang melihat secara langsung, kemudian mereka bersaksi bahwa mereka melihat aktivitas homoseksual itu, dan kemudian itulah yang bisa dijadikan sebagai dasar hukum diberlakukannya liwat kepada para pelaku diberlakukannya had kepada para pelaku liwat, yaitu homoseksual. Jadi memang teman-teman sekalian, pertama bahwa
hukum liwat itu sendiri adalah perilaku yang menyimpang dan sangat dibenci di dalam Islam. Ini ditandai dengan hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terdapat perilaku liwat dan menemukan orang-orang yang melakukan aktivitas sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut, maka perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah langsung dibunuh tanpa ada alternatif pilihan lain di dalam syariat Islam berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua yaitu harus ada ikrar atau kesaksian langsung dari para pelaku, dan yang terakhir yaitu adanya dua orang saksi laki-laki yang adil yang kemudian mampu dan bisa bersaksi bahwa mereka telah melakukan aktivitas seksual. Adapun kemudian video, kalau video itu belum bisa dijadikan sebagai barang bukti sebab dengan kecanggihan teknologi hari ini maka dapat dipastikan bahwa bisa jadi video tersebut merupakan hasil manipulasi dengan cara mengubah bentuk wajah yang menyerupai para pelaku. Maka di sini tetap dibutuhkan dua orang saksi untuk sebagai syarat dari cara Islam dalam melaksanakan hukum had bagi pelaku liwat atau homoseksual. Baik, selanjutnya teman-teman sekalian, kita masuk pada teknis pelaksanaan had itu sendiri. Yang pertama, ada 3 pendapat dan semuanya ini dikeluarkan oleh pendapat dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, menurut sahabat, teknis pelaksanaan had bagi pelaku liwat adalah dengan cara dibunuh dengan cara dirajam dengan batu. Kemudian pendapat yang kedua yaitu dibunuh kemudian dibakar. Dan pendapat yang ketiga yaitu dilempar dari atas bangunan dengan keadaan terbalik lalu dilempari dengan batu. Nah, inilah kemudian teknis pelaksanaan had itu sendiri bagi pelaku liwat. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mengenai had qazaf atau hukuman bagi penuduh atau mereka yang menuduh berzina kepada orang lain. Nah, ini tentu penting teman-teman sekalian dibahas karena itulah kemudian kenapa Islam itu begitu ketat dalam penerapan syariat Islam, bahwa ketika hukum berzina itu diterapkan, yakni dengan cara dibunuh, dengan cara dirajam kemudian dilempari batu atau dicambuk dengan cambukan 100 kali, bagi pelaku mushan dirajam lalu dilempari batu sehingga mati, ataupun yang ghairu mushan yang belum menikah yaitu dengan dicambuk 100 kali. Nah, namun harus dipertegas pula bahwa syariat Islam juga tegas dalam hal hukum pembuktian, bahwa ketika seseorang itu dituduh melakukan aktivitas zina, maka penuduh itu sendiri harus membuktikan terlebih dahulu dengan berdasarkan apa yang diperintahkan oleh syariat. Nah, di sini kemudian dijelaskan qadzaf adalah menuduh orang lain berzina. Sanksi bagi qadzaf adalah jilid cambuk dengan 80 kali jilid atau 80 kali cambukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum thamanina jaldatan wala taqbalu
lahum syahadatan abadan wa ulaika humul fasiqun. Orang-orang yang menuduh perempuan baik-baik itu berzina, kemudian mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka, orang-orang yang menuduh tersebut, dengan 80 kali, dan janganlah diterima kesaksian mereka selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Masya Allah. Jadi jelas teman-teman sekalian, di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya bahwa bagi mereka yang menuduh seseorang muslim itu melakukan aktivitas zina, maka mereka harus betul-betul dapat membuktikan terlebih dahulu dengan yang pertama, yaitu mendatangkan 4 orang saksi. Namun ketika mereka tidak mampu untuk mendapatkan 4 orang saksi di pengadilan, maka mereka akan dijatuhi hukuman jilid atau didera atau dicambuk sebanyak 80 kali. Dan fatalnya kesaksian mereka kemudian tidak akan pernah diterima lagi selama-lamanya. Sebab di sini dikatakan bahwa mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian di kemudian hari ada yang melakukan aktivitas atau ada yang melaporkan kemudian menuduh seseorang lelaki atau wanita muslimah itu berzina, sementara mereka tidak dapat membuktikan, si penuduh tersebut tidak dapat membuktikan kesaksiannya. Maka mereka ini dihukumi dicambuk sebanyak 80 kali cambukan, dan kemudian tidak akan diterima lagi kesaksian mereka, sekalipun yang kedua kalinya mungkin mereka betul-betul melihat bahwa lelaki tersebut atau perempuan tersebut atau muslim tersebut melakukan aktivitas zina. Kemudian selanjutnya, syarat-syarat dijatuhkannya had atau qadzaf. Had qadzaf bagi pelaku atau penuduh zina. Penuduh adalah orang yang balik dan berakal, serta tidak dipaksa dalam melakukan tuduhan itu. Kemudian yang kedua, tertuduh adalah orang yang muhsan, terjaga dengan terpenuhinya syarat-syarat yang membuatnya terkategori ihsan, terjaga, yakni berakal, merdeka, beragama Islam, dan terjaga dari perbuatan zina. Sebagian besar ciri-ciri tadi ada padanya. Yang ketiga, tidak adanya bukti syar'i bahwa tertuduh al-maqzuf benar-benar berzina, yakni adanya 4 orang saksi yang adil ataupun adanya pengakuan. Nah, teman-teman sekalian, jadi jelas sekali di sini bahwa syarat-syarat dijatuhkannya qadzaf itu adalah pertama, penuduh tersebut adalah orang yang sudah balik berakal, jelas. Kemudian juga dia tidak tidak dipaksa dalam melakukan tuduhan ini. Artinya bahwa bisa jadi ada orang lain yang menjerat dia atau mengancam dia agar kemudian bisa melayangkan tuduhan bahwa laki-laki ini atau perempuan ini melakukan aktivitas zina. Artinya kemungkinan besar bahwa dia itu melakukan aktivitas tuduhan tersebut adalah atas paksaan atau ancaman di luar kendali dia, sehingga ini harus dipertegas lagi. Kemudian yang kedua adalah tertuduh adalah orang yang muhsan, terjaga dengan terpenuhinya syarat-syarat yang membuatnya terkategori ihsan, yakni berakal, merdeka, beragama Islam, dan terjaga dari perbuatan zina. Sebagian besar ciri-ciri tadi ada padanya. Artinya kemudian di sini dijelaskan bahwa mereka yang dituduh adalah muhsan, terjaga dengan terpenuhi syarat-syarat membuatnya terkategori ihsan. Nah, jadi memang tidak bisa sembarang kita melakukan aktivitas tuduhan terhadap seseorang ketika kita belum punya bukti-bukti yang kuat untuk melakukan tuduhan tersebut. Sebab bisa jadi orang yang kita tuduh adalah orang-orang yang betul-betul terjaga, bahkan dari auratnya, dalam pergaulannya, apalagi kemudian ia melakukan aktivitas zina. Dan di sini disampaikan bahwa yang tertuduh memang harus betul-betul orang yang terjaga. Tidak sudah pasti kalau misalnya kemudian yang dituduh adalah pelaku, misalnya di Indonesia adalah PSK, maka
sudah dapat dipastikan bahwa itu keterjagaannya sangat diragukan, bahwa ia tidak pernah melakukan aktivitas berzina, ya kan dia memang status pekerjaannya sebagai PSK, pekerja seks komersil. Nah, maka tertuduh adalah orang-orang yang betul-betul terjaga. Artinya orang-orang yang tidak pernah mengumbar kegiatannya di luar, sehingga orang secara umum tidak akan tahu bahwa mereka melakukan aktivitas suami istri atau melakukan aktivitas zina dan lain sebagainya. Kemudian tidak adanya bukti syar'i bahwa yang tertuduh al-makhzuf benar-benar berzina, yakni dengan adanya 4 orang saksi yang adil ataupun adanya pengakuan. Jadi di sini jelas juga bahwa yang dibutuhkan ketika kita melakukan aktivitas menuduh seseorang itu berzina, kita harus dapat membuktikan dengan yang pertama menghadirkan 4 orang saksi yang adil, kemudian yang kedua atau adanya pengakuan terhadap pelaku tersebut bagi yang tertuduh, pengakuan secara langsung oleh pelaku zina itu. Nah, saya kira cukup dulu sampai di sini teman-teman sekalian. Kita tadi sudah bahas 2 poin, yaitu had liwat atau hukuman bagi pelaku homoseksual, kemudian had bagi pelaku qazaf atau orang yang melakukan aktivitas tuduhan terhadap orang lain, tuduhan berzina terhadap orang lain. Nah, nanti next insya Allah kita akan bahas lagi mengenai had bagi peminum khamar, kemudian ya, had bagi pelaku pencurian. Oke, teman-teman sekalian, semoga ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.